Buat banyak banget mahasiswa, skripsi itu kayak final boss yang serem banget sebelum lulus. Tapi sebenarnya apa sih proses di baliknya? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas misteri ini dan kita bakal pakai panduan beneran dari sebuah universitas sebagai peta kita. Oke, yang kalian lihat sekarang ini sampul panduan penulisan tugas akhir dari Universitas Riau. Kenapa kita pakai ini? Soalnya kita mau coba ngertiin gimana sih perjalanan Universal buat nyelesain proyek akademik gede kayak gini. Ini bukan cuma soal satu universitas aja loh, tapi soal pola yang sebenarnya berlaku hampir di mana-mana. Oke, kita mulai perjalanan kita dari titik paling awal ya. Pertama-tama, kita harus paham dulu, apa sih sebenarnya skripsi itu? Dan syaratnya apa aja sih buat bisa mulai ngerjain? Secara resmi nih, skripsi itu ya karya tulis ilmiah. Anggap aja ini bukti puncak dari semua yang udah dipelajarin selama kuliah S1. Jadi ini bukan sekedar makalah panjang biasa, bukan. Ini tuh pembuktian kalau seorang mahasiswa udah mampu neliti sendiri, ngikutin aturan-aturan ilmiah yang ada. Pertanyaan yang bagus banget kan? Dan jawabannya tentu aja nggak sama. Jadi, di dunia akademik itu ada tingkatannya. Dan skripsi S1 itu sebenarnya baru anak tangga pertama. Nah, ini yang menarik banget. Panduan ini benar-benar ngejelasin ekspektasinya. Jadi gini, skripsi S1 itu fokusnya ke aplikasi. Gimana cara kita nerapin teori yang udah ada. Kalau tesis S2, levelnya naik jadi inovasi, alias ngembangin teori. Dan yang paling tinggi, disertasi S3 itu soal penemuan, bikin teori baru. Keren kan? Jadi, tiap jenjang punya arena tempurnya masing-masing. Eits, sebelum mikirin judul yang keren, ada gerbang birokrasi yang harus dilewatin dulu. Mahasiswa itu statusnya harus aktif, terus udah ngambil mata kuliah skripsi di KRS-nya. Dan yang paling penting, udah lulus minimal 75 SKS plus mata kuliah wajib metodologi penelitian. Anggap aja ini semacam SIM buat mulai penelitian. Fondasi akademis biar mastiin mereka siap tempur. Oke, syarat udah beres semua. Sekarang kita masuk ke tahap pertama yang super penting, bikin proposal penelitian dan dapetin lampu hijau buat lanjut. Tenang, kalian gak bakal sendirian kok di perjalanan ini. Ada timnya. Tentu yang jadi motor utamanya ya mahasiswa itu sendiri. Terus ada 2 dosen pembimbing. Biasanya pembimbing 1 itu fokusnya ke metode dan isi utama penelitian. Nah, pembimbing 2 lebih ke konten sama cara nulis akademisnya. Sistem 2 pembimbing ini tujuannya biar bimbingannya lengkap dari segala sisi. Proses persetujuannya ini, wah kayak labirin birokrasi, jujur aja. Mulai dari ngajuin judul, topiknya diverifikasi sama jurusan, terus nembak 2 calon dosen buat jadi pembimbing dan dapatin surat kesediaan mereka, sampai akhirnya dekan ngeluarin SK resmi. Nah, begitu SK keluar, TikTok, argo jalan. Mahasiswa punya waktu 3 bulan buat beresin proposalnya. Proposal disetujui, selamat. Tapi perjuangan baru aja dimulai. Sekarang, mahasiswa harus siap menghadapi serangkaian ujian presentasi yang taruhannya tinggi buat ngebuktiin hasil kerjanya. Yuk, kita lihat gimana ketegangannya makin naik. Jadi, ada 3 gerbang besar yang harus dilewatin. Pertama, seminar proposal. Di sini rencananya diuji, layak atau enggak. Kedua, seminar hasil, tempat kita majang data-data awal. Dan yang terakhir, the main event, ujian skripsi, atau yang kita kenal sebagai sidang. Disinilah semua hasil kerja dipertahanin mati-matian. Dan bagian ini benar-benar nunjukin tekanannya. Coba deh bayangin, kalian cuma dikasih waktu 15 menit buat presentasiin hasil kerja berbulan-bulan. Udah gitu, abis itu siap-siap dibantai pertanyaan sama penguji sampai 90 menit. Ini benar-benar ujian mental sekaligus otak. Gak cuma soal penelitiannya aja loh, panduan ini juga punya aturan super ketat soal cara nulis dokumen akhirnya. Dan beberapa aturannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Intinya gini, nulis skripsi itu punya gaya bahasanya sendiri. Gak bisa nulis kayak lagi chattingan. Kata ganti kayak saya atau kami itu haram hukumnya. Biasanya diganti pakai kalimat pasif. Terus singkatan-singkatan kayak DLL atau DSB juga seringnya dilarang. Pokoknya, semuanya harus formal, lugas, dan objektif. Sekarang, kita masuk ke aturan modern yang krusial banget. Aturan ini diwakilin sama satu angka tegas, 20%. Maksudnya apa sih? Angka itu adalah batas maksimal skor kemiripan, atau similarity, buat ngehindarin plagiarisme. Jadi, nanti skripsi kalian bakal dicek pakai software kayak Turnitin, dan hasilnya harus di bawah 20%. Bahkan lebih detail lagi, nggak boleh ada satu sumber pun yang miripnya di atas 3%. Ketat banget kan? Ini semua demi jaga integritas akademik. Nah, ini dia.
Tantangan zaman sekarang yang dihadapi semua kampus di dunia. Munculnya ChatGPT dan kawan-kawannya ini bikin pertanyaan besar, gimana cara kampus beradaptasi? Dan ternyata panduan ini udah punya jawabannya. Kerennya, pakai AI itu nggak dilarang, tapi harus jujur dan transparan. Mahasiswa wajib nambahin satu halaman khusus yang isinya pernyataan, ngejelasin pakai AI apa dan buat apa. Ini nunjukin kalau dunia akademik itu nggak anti teknologi, tapi mereka beradaptasi dengan bikin aturan main yang jelas. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang mungkin paling seru. Siapa bilang lulus harus nulis skripsi? Ternyata ada jalan lain. Dan beberapa di antaranya bener-bener di luar dugaan. Jadi, panduan ini bener-bener ngebuka banyak pintu. Kalian bisa aja bikin prototipe teknologi, atau ngejalanin proyek sosial di masyarakat, bisa juga bikin analisis kebijakan, atau bahkan bikin karya seni kayak film. Ini artinya, kelulusan itu nggak cuma diukur dari jago nulis laporan doang, tapi juga dari karya nyata yang bisa dilihat. Ini dia, semacam jalur tol buat para akademisi sejati. Kalau kalian berhasil nerbitin tulisan di jurnal ilmiah yang keren dan terakreditasi tinggi, misalnya Sinta 2, kalian bisa bebas dari sidang skripsi. Logikanya, karya kalian kan udah diuji sama para ahli lain, jadi sidang udah nggak perlu lagi. Dan ini mungkin jalan pintas yang paling gokil. Kalau kalian menang kompetisi tingkat nasional atau bahkan internasional, prestasi itu bisa langsung dianggap setara sama skripsi. Udah, nggak perlu pusing-pusing ngeliti dan nulis lagi. Kemenangan kalian itu udah jadi bukti kalau kalian kompeten. Luar biasa banget kan? Jadi, setelah kita lihat semua jalurnya nih, ada yang tradisional, yang kreatif, yang super akademis, sampai yang kompetitif, sekarang pertanyaannya buat kalian. Kalau kalian ada di posisi mahasiswa tingkat akhir, kira-kira jalan mana yang bakal kalian pilih? Nulis skripsi, bikin proyek, atau ikut lomba buat menang. Pilihan kalian itu sendiri udah ngegambarin banyak hal soal masa depan dunia pendidikan kita.